Halo, Shalom Kingdom Kids, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Jangan lupa, tetap semangat, makan yang bergizi, baca firman Tuhan, kita fokus dengan Tuhan, dan percayalah bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita sampai hari ini, Tuhan itu bersama dengan kita. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan lanjutan dari minggu-minggu kemarin, dan khusus hari ini kita akan belajar dari hewan yang kecil, yang lemah tapi cekatan. Kita sudah belajar dari belalang, dari cicak, juga dari semut. Hari ini kita belajar dari pelanduk. Pelanduk ini mungkin kita bisa mengenalnya dengan kancil, ya kancil. Sering kita mendengar atau membaca dongeng-dongeng di buku-buku kancil dan buaya, kancil dan pak petani, begitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari kehidupan pelanduk. Kita belajar dari nasihat Salomo. Salomo ini raja yang luar biasa, dia penuh hikmat, dia raja yang paling bijaksana, bahkan tidak ada orang yang sepandai dan sebijaksana seperti Salomo ini. Nah, hari ini kita belajar apa sih dan bagaimana sih kehidupan pelanduk ini. Kok kita bisa melihat, kita harus belajar dengan tingkah lakunya, perilakunya yang bisa kita terapkan setiap hari. Dari Amsal 30 ayat 24 sampai 27, di situ tertulis ada 4 binatang yang terkecil, yang cekatan, tapi itu membantu kita untuk belajar hal-hal yang baik. Nah, pelanduk ini hewan mamalia yang kecil seperti rusa, tetapi ukuran pelanduk dewasa ini sebesar kelinci gitu ya, jadi kecil sekali. Nah, pelanduk ini mempunyai habitat di hutan. Jadi kita bisa bayangkan kalau di hutan itu pasti akan banyak hewan-hewan buas, hewan-hewan liar yang bisa saja menerkam pelanduk setiap saat gitu ya. Dan itu menjadi ancaman loh buat pelanduk gitu. Tetapi pelanduk ini mempunyai hikmat. Pelanduk ini juga bisa hidup cerdik dan bijaksana gitu ya. Sebenarnya Tuhan itu menciptakan setiap makhluk hidup termasuk kita, kakak, kalian, makhluk yang lain itu mempunyai kemampuan bagaimana bisa bertahan menghadapi musuh, bisa bertahan menghadapi situasi yang sulit gitu ya. Setiap hari mungkin kita juga pernah menghadapi situasi yang sulit, tetapi kita itu diberi kemampuan oleh Tuhan, kita diberi hikmat oleh Tuhan. Kalau hewan yang kecil saja dia bisa bertahan menghadapi ancaman musuh, berarti kita pun juga bisa melewati semua masalah kita gitu ya. Yang dilakukan pelanduk adalah dia membangun rumahnya di atas bukit batu gitu ya. Dia tahu bahwa sewaktu-waktu ada singa, ada harimau, ada ular, ada elang, itu bisa menyambar dia gitu ya, bisa menerkam dia. Tetapi pelanduk ini akan bertahan, dia akan melindungi dirinya, dia akan membangun rumah di atas bukit batu. Dan itu sesuatu yang mustahil sebenarnya. Hewan yang kecil, yang lemah, tetapi membangun rumahnya di atas bukit batu. Tapi Tuhan itu juga luar biasa. Tuhan menciptakan setiap makhluk hidup itu mempunyai tujuan dan pasti juga mempunyai kelebihan. Nah, seperti pelanduk ini. Dalam Mazmur dikatakan bahwa bukit batu itu adalah rumahnya pelanduk. Kalau pelanduk ini bisa bertahan, dia bisa melindungi dirinya dari ancaman musuh, dia bisa membangun rumahnya di atas bukit batu. Bagaimana dengan kita gitu ya? Kita juga termasuk manusia yang lemah. Tetapi ayat ini sungguh menarik ya, kalau kita harus belajar dari pelanduk. Bagaimana pelanduk ini yang bijaksana, pelanduk juga cerdik, dia bisa menyelamatkan dirinya dari ancaman. Nah, kita juga manusia yang lemah sebenarnya. Kekuatan kita seberapa sih gitu ya? Dan kita akan terus berjuang melawan mungkin permasalahan kita, sesuatu yang mengancam kita, dosa gitu ya.
itu bisa memberikan celah buat kita gitu ya. Tetapi kita itu juga punya Tuhan. Kalau pelandu ini bisa membangun rumahnya di atas bukit batu, kita juga bisa punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hari ini kita mau belajar dua hal dari pelandu. Yang pertama, pelandu ini tahu bahwa dia harus membangun rumahnya di atas bukit batu supaya aman. Kita, kakak dan kalian harus membangun hidup kita, membangun hati kita itu di atas bukit batu juga, di atas batu karang yang kuat. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 kita bisa baca, kalian bisa baca di rumah, bahwa ada dua perumpamaan. Yang pertama adalah kalau kita itu mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita itu seperti rumah yang dibangun di atas batu. Yang terjadi apa? Kalau ada badai datang, ada banjir datang, rumah itu tetap kokoh. Atau seperti yang kedua, kita itu mendengar tetapi tidak melakukan. Kita seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Yang terjadi ketika ada badai, ketika ada hujan, ketika ada angin ribut, robohlah rumah itu. Lalu, mana yang mau kita pilih? Ya, kita mau pilih yang pertama. Kita mau membangun rumah, membangun hidup kita itu di atas batu. Siapa batu itu? Tuhan Yesus. Kita membangun hidup kita membangun pikiran kita, membangun hati kita itu dengan dasar Tuhan, dengan dasar Kristus. Tuhan itu sebagai batu penjuru kita. Tuhan itu sebagai fondasi tubuh kita, kehidupan kita yang kuat, yang kokoh gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun hidup kita itu di atas batu atau di atas fondasi Kristus? Kita mau menyerahkan hidup kita mau membangun setiap hari kehidupan kita dari hal yang kecil itu berdasarkan firman Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa belajar di sana bagaimana kita harus menghadapi masalah, bagaimana kita harus taat, bagaimana kita harus mengasihi sesama, bagaimana kita harus bertumbuh setiap hari, bagaimana kita harus hidup jujur, bagaimana kita harus menghormati orang lebih tua dari kita, atau mungkin juga bisa kita harus mengasihi musuh. Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita membangun hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dikuatkan. Kita berdoa, kita punya Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Setiap hari Roh Kudus bersama dengan kita. Itu artinya kita juga mau hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan bukan hanya karena supaya kita diberkati, supaya kita baik, supaya orang tua melihat, oh ya kamu anak baik. Tidak. Tetapi karena memang Tuhan mengasihi kita, kita punya Tuhan, berarti kita harus membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan, di atas batu karang, Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, ketika kita punya masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, atau kita sedang berdoa meminta sesuatu, atau kita sedang bersedih, atau kita sedang marah, kita sedang jengkel, kita sedang benci gitu ya. Kita tahu bahwa kalau kita hidup di atas batu karang, Kristus itu sendiri, kita itu bisa melewati itu semua. Seperti pelandu ini. Pelandu ini tahu bahwa oh ya, aku harus membangun rumahku di atas bukit batu supaya aku selamat dari ancaman binatang buas. Nah, sama. Kita mau membangun hidup kita setiap hari itu dengan fondasi, dengan dasar Tuhan Yesus. Apakah itu sulit? Tidak sulit kalau kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Ingat, hidup dalam ketaatan itu tidak mudah, tetapi akan lebih sulit kalau kita tidak melakukan. Hidup di atas kebenaran firman Tuhan, dasar firman Tuhan, batu itu mungkin tidak mudah karena kita harus melawan keegoisan kita gitu ya, keinginan kita yang diri sendiri ini gitu ya. Tetapi di saat kita tidak melakukan itu, justru kita akan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika ada masalah, ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika kecewa, kita malah jadi jatuh, kita malah jadi takut, kita malah jadi menyerah gitu ya. Tetapi ingat, batu karang, fondasi kita itu adalah Tuhan
Yesus sendiri. Yang kedua, kita mau fokus pada bukit batu itu. Kita mau fokus pada Tuhan Yesus. Kita mau fokus pada batu karang itu, Kristus Yesus. Di saat pelandu ini mau membangun rumahnya di atas bukit, pasti dia akan memikirkan satu hal. Pokoknya aku harus selamat, aku harus buat rumah supaya aku aman. Nah, sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau aman, kita mau bersandar kepada Tuhan, itu godaannya banyak gitu ya. Apalagi mungkin kalau kita ingin hidup jujur, mungkin kita akan diperhadapkan dengan hal yang tidak jujur. Atau kita pengen marah gitu ya. Kita pengen marah padahal kita maunya sabar. Tapi setiap hari kita dibuat marah terus gitu ya. Padahal kita mau belajar sabar. Itulah hal-hal yang membuat kita harus fokus kepada Tuhan gitu ya. Kita manusia yang lemah. Kita perlu Tuhan setiap hari. Ingat, kita perlu Tuhan setiap hari. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan setiap hari. Setiap hari kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih, kita menyerahkan hidup kita sepanjang hari. Kita mau bersandar kepada Tuhan, kita mau menyertakan Tuhan atas kehidupan kita setiap hari. Nah, kita mau fokus. Ingat, masalah boleh datang. Mau marah, atau mau sedih, atau mau kecewa, itu bisa datang setiap saat. Tetapi ingat, di saat kita fokus kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, segala kelemahan, segala kekecewaan, segala kemarahan, kesedihan itu mungkin bisa hilang. Dan hati kita penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan memberikan pengganti, itu pasti damai sejahtera, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban untuk setiap apa yang kita pergumulkan. Oleh sebab itu, hari ini kalau kita boleh belajar dari pelandu, hewan yang kecil, yang lemah, yang mungkin tidak diperhitungkan oleh kita gitu ya. Tetapi Tuhan itu sangat memperhatikan kita, sangat memperhitungkan kita. Oleh sebab itu, yuk kakak ajak baca kita dalam Mazmur pasal 18 ayat 3. Mazmur pasal 18 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, "Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Nah, ternyata Tuhan itu luar biasa bagi kita. Bukan hanya sebagai batu karang, sebagai pondasi, tapi sebagai benteng keselamatan, sebagai kubu pertahanan. Bahkan kita itu bisa dikelilingi oleh Tuhan, malaikat Tuhan yang menjaga kita setiap hari. Kalau pelandu aja Tuhan itu pelihara, pelandu saja Tuhan itu boleh Tuhan berikan hikmat supaya dia itu bertahan hidup, gitu ya. Apalagi kita anak kesayangannya, kita anak yang diberkati, kita anak yang dikasihi Tuhan. Berarti kita itu bisa melakukan lebih dari yang pelandu lakukan. Kalau bunglon, dia akan mempertahankan dirinya dari ancaman dengan merubah bentuk tubuhnya, gitu ya. Atau landak ini akan melindungi tubuhnya dari ancaman itu dengan cara mengeluarkan duri di seluruh tubuhnya, gitu ya. Nah, lalu dengan kita bagaimana? Dengan kalian bagaimana? Ya, kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang sangat mengasihi kita. Di saat kita tahu bahwa yang pertama, kita membangun hidup kita di atas batu karang, di atas pondasi Kristus, kita fokus kepada Tuhan, kita menyertakan Tuhan, percayalah bahwa segala apa yang kita lakukan itu Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang membimbing kita. Masalah boleh datang, tetapi Tuhan itu lebih dari masalah. Kesedihan boleh datang, Tuhan itu yang menghibur kita. Kemarahan boleh datang, Tuhan yang memberikan kita kelegaan. Sebab itu hari ini dan bulan-bulan ini kita belajar banyak hal dari firman Tuhan yang sederhana, yang simple, yang mungkin orang tidak perhitungkan gitu ya, dari belalang, dari semut, dari cicak, bahkan hari ini pelandu atau kancil. Ternyata kehidupan itu
bisa dipelajari dari manapun, dari masalah, dari berkat, dari teman, dari orang tua, dari hewan yang tidak diperhitungkan kecil lemah. Semua kita bisa pelajari, asal kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kita mau menyertakan Tuhan, kita mau melibatkan Tuhan setiap hari, dan percayalah segala yang terjadi itu adalah kendali Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Kami bersyukur kalau bulan-bulan ini kami belajar dari firman-Mu, dari hewan yang kecil, hewan yang lemah, yang mungkin orang, manusia tidak perhitungkan Tuhan. Tetapi kami belajar bahwa Engkau memperhatikan kami lebih dari hewan-hewan itu Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memberkati kehidupan kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan setiap hari Tuhan. Dan biarlah kami belajar, kami mau membangun hidup kami bersama Engkau. Kami mau membangun hidup kami, pikiran kami, hati kami itu di atas pondasi, di atas batu yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Dan kami mau fokus Tuhan, berjalan bersama Engkau. Kami mau fokus Tuhan untuk tetap melakukan perintah-Mu, firman-Mu setiap hari. Agar hidup kami pun menjadi luar biasa, kami diberkati, kami kuat, bahkan kami diberkat bagi orang lain. Terima kasih buat hari-hari ini, kami bersyukur. Kalau kami pun masih di rumah Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menjagai kami Tuhan. Apa yang kami pelajari setiap hari, apa yang kami lakukan setiap hari Tuhan, Engkau yang bekerja lebih lagi atas kehidupan kami. Memberkati kami, sekolah kami, masa depan kami, orang tua kami, kota kami, negara kami, Indonesia Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah atas kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat hari ini, adik-adik semua. Tetap semangat dan percayalah bahwa kasih Tuhan itu selalu melimpah atas kehidupan kita. Dan kasih-Nya itu selalu baru setiap hari. Kita bersyukur karena kasih Tuhan itu melimpah dan kasih Tuhan itu menyertai setiap kehidupan kita. Terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.